Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi yang bertemakan kurikulum 2013 yang beranggotakan Muhammad Rizky, kedua Muhammad Naufal Farhan, yang ketiga Nurul Iksan Saputra. Next. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013. Dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kurikulum SD, karakteristik kurikulum yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembang sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual psikomotorik. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI. Satuan pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD, mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Selanjutnya, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari sikap kompetensi dasar yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Selanjutnya ada proses pembelajaran kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 terdapat dua proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. 2. Proses pembelajaran di SD didasarkan tema, sedangkan di SMP, SMA, dan SMK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru.
Ketiga, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang memuaskan. Yang keempat, proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi. Yang kelima, pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara suatu pertemuan dengan pertemuan lainnya, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pembelajaran ekstrakurikuler. Kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin atau setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Dan kegiatan tersebut sebagai unsur pendukung kegiatan bagi anak-anak. Selanjutnya ada metode pembelajaran kurikulum 2013. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang sangat optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Antara lain, yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode latihan, yang ketiga ada metode tanya jawab, yang keempat ada metode karya wisata, yang kelima ada metode demonstrasi, yang keenam ada metode sosiodrama, yang ketujuh ada metode bermain peran, yang kedelapan ada metode diskusi, yang kesembilan ada metode tugas atau resitasi, yang kesepuluh ada mengenai metode eksperimen. Selanjutnya ada model pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah yang pertama, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan pada pembelajaran matematika. Akan tetapi, mata pelajaran lain pun dapat menggunakan model tersebut, asal sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar atau materi pembelajarannya. Yang kedua ada model discovery learning, memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Selanjutnya ada model problem-based learning. Model pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Selanjutnya ada model project-based learning. Model ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Selanjutnya ada mengenai sistem penilaian kurikulum 2013. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses, dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan atau penilaian hasil atau produk. Ini adalah contoh mengenai sistem penilaian kurikulum 2013. Jenis penilaian ada yang mengenai penilaian otentik, pelakunya guru, waktu berkelanjutan. Yang kedua, penilaian diri, pelakunya siswa, waktunya tiap kali sebelum ulangan harian. Ada mengenai penilaian proyek, pelakunya guru, waktunya tiap akhir bab atau tema pelajaran. Yang keempat, ulangan harian, pelaku guru, waktu terintegrasi dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, ulangan tengah dan akhir semester, pelakunya guru, di bawah koordinasi satuan pendidikan, waktunya semesteran, setiap akhir semester dan pertengahan semester. Selanjutnya ada ujian tingkat kompetensi. Pelakunya sekolah, kisi-kisi dari pemerintah. Waktunya tiap tingkat kompetensi yang tidak bersamaan dengan ujian nasional. Selanjutnya ada ujian mutu tingkat kompetensi. Pelakunya pemerintah. Waktunya tiap akhir tingkat kompetensi atau yang bukan akhir jenjang sekolah. Jenis penilaian ujian sekolah, pelakunya sekolah, waktunya akhir jenjang sekolah. Jenis penilaian ujian nasional sebagai ujian tingkat kompetensi pada akhir jenjang satuan pendidikan. Pelakunya pemerintah, waktunya akhir jenjang sekolah. Kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer atau pengetahuan. Yang kedua, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang ketiga, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah-olah guru dan peserta didik mempunyai kapasitas yang sama. Maksudnya, guru seolah-olah pasrah dengan keputusan pemerintah, setuju atau tidaknya, tidak ada yang berhak menghalangi launchingnya kurikulum 2013. Yang terakhir, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Ujian nasional hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pembelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional. Padahal mata pelajaran non-ujian nasional juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.